Prolog. Penerjemah, Ten. Voltaire. Editor, Modlo 123. Hujan deras keluar ketika seorang wanita cantik berusia 27 atau 28 tahun membawa seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun untuk berlutut di depan gerbang besi sebuah villa mewah. Wanita itu bernama Zhao Meiling, dan dia datang dari desa terpencil. 6 tahun lalu, dia telah membawa harapan dan mimpinya untuk masuk universitas di sini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah segalanya untuknya. Pria ini adalah tuan muda hedonistik paling terkenal dari kota Beitang, Li Ze. Saat itu, Zhao Meiling dan Li Ze telah menghadiri kampus yang sama, dan Li Ze mengarahkan pandangan padanya setelah bertemu dengannya. Setelah itu, dia dengan gila mengejarnya, menggunakan segala macam metode dan trik untuk merayu dia. Zhao Meiling adalah seorang gadis sederhana dan tidak berdosa yang baru saja datang ke kota. Bagaimana dia bisa menahan pacaran dari seorang ahli? Dia telah memberinya bukan hanya tubuhnya tetapi juga seluruh hatinya untuknya. Namun, setelah Li Ze bosan padanya, dia dengan kejam membuangnya. Setelah itu, Zhao Meiling mengetahui bahwa dia hamil. Dia memutuskan untuk melahirkan anak itu dan berselisih dengan keluarganya karena hal ini. Setelah anak itu lahir, Zhao Meiling ingin membesarkannya sendiri. Namun, setelah 5 tahun, karena ia didiagnosis menderita penyakit mematikan dan tubuhnya menjadi sangat lemah, ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak tahun lagi. Dia memutuskan untuk mengirim anak itu ke keluarga Li sehingga dia bisa mengalami cinta kebapaan dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan begitu, dia akan bahagia bahkan jika dia mati. Namun, dia dengan dingin ditolak oleh keluarga Li, yang mengklaim bahwa anak itu bukan milik keluarga Li. Dengan demikian, Zhao Meiling dan anak itu hanya bisa berlutut di depan gerbang besi dan memohon dengan pahit. Pada saat ini, gerbang besi perlahan terbuka, dan beberapa orang yang memegang payung berjalan keluar. Pria yang memimpin terlihat sangat mirip dengan bocah itu. Dia adalah ayah bocah itu, Li Ze. Sini. Jumlah uang ini akan cukup bagi Anda untuk hidup dengan baik, Anda wanita kotor, kata Li Ze sambil mengerutkan kening dan mengulurkan cek ke Zhao Meiling. Zhao Meiling menggelengkan kepalanya dan menatap Li Ze, berkata, Ze, kamu harus menerima Fuer, dia anakmu. Petik 2. Sama sekali tidak. Li Ze segera menolak sebelum dengan dingin berkata, apakah kamu ingin uang atau tidak? Petik 2. Air mata Zhao Meiling menutupi seluruh wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Li Ze dengan dingin berdecak dan melemparkan cek ke arah Zhao Meiling sebelum berbalik untuk pergi. Berlutut di tanah, Zhao Meiling meraih kaki Li Ze dan memohon padanya, Ze, Fu benar-benar putramu. Anda harus membawanya masuk tubuh saya. Pak. Sebelum Zhao Meiling bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Ze dengan keras memukul wajahnya dan menggeram, lepaskan, kau wanita kotor. Melihat ibunya dipukul, bocah itu dengan cepat berlari dan meraih kaki Li Ze, berteriak dengan suara lembutnya, ayah, jangan pukul Mumi. Petik 2. Pada kenyataannya, bocah itu tidak pernah tahu siapa ayahnya, dan ibunya tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Baru-baru ini Zhao Meiling menunjukkan kepada anak itu gambar ayahnya, dan dia sangat bersemangat sehingga dia melompat-lompat. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya tidak menginginkan ibunya dan memukulnya. Li Ze menatap anak laki-laki yang memegang kakinya dengan tatapan jijik dan menendangnya pergi, berteriak, siapa ayahmu, dasar brengsek. Tanda seru petik 2. Bocah itu dikirim terbang dan jatuh ke tanah, dan dia meringkuk ke posisi janin. Dia melingkarkan tangannya di perutnya dengan ekspresi kesakitan, rasa sakit ini jauh melebihi apa yang bisa dialami seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, dan dia tidak bisa menghentikan air mata besar mengalir di wajahnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhao Meiling, dan dia melepaskan Li Ze untuk menjemput anak kecil itu. Dia bertanya dengan nada prihatin, Fu, apakah kamu baik-baik saja? Petik 2. Bocah lelaki itu melihat betapa khawatirnya penampilan ibunya, dan dia memaksakan air matanya saat dia mengangguk. Li Ze menatap ibu dan putranya dan berjalan melewati gerbang. Seorang manajer dengan rambut sedikit keabu-abuan mengambil cek itu dan menyerahkannya kepada Zhao Meiling, mengatakan dengan penuh simpati, sebaiknya Anda mengambilnya. Petik 2. Zhao Meiling menggelengkan kepalanya dan menggendong bocah itu saat dia perlahan berjalan pergi dalam hujan. Manajer memperhatikan ibu dan putranya pergi dan menghela nafas dalam-dalam ketika dia mengunci gerbang sebelum berjalan kembali. 4 tahun kemudian, sebelum Zhao Meiling meninggal, dia memanggil bocah 9 tahun itu ke samping ranjang. Dia dengan lembut membelai kepalanya dan tersenyum ketika dia berkata dengan suara lemah, Fuer, pastikan kamu belajar keras dan mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Jangan membenci keluarga Li atau ayahmu. Bisakah Anda berjanji kepada saya itu? Petik 2. Bocah itu menahan tangis ketika dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat anak laki-laki itu mengangguk dengan sangat serius, senyum damai melekat di wajah Zhao Meiling saat dia perlahan-lahan menutup matanya selamanya.